Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film gelut-gelutan berjudul Shadow Master yang dirilis pada tahun 2022. Jadi film ini menceritakan seorang pria yang setelah dibunuh oleh sekelompok penjahat dan terlahir kembali dengan kekuatan super seperti binatang yang akhirnya mempunyai misi untuk memperbaiki kesalahan kotanya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai dengan adegan penyergapan oleh anggota kepolisian. Dengan banyaknya korban berserakan, terlihat seorang pria muncul bersimpah darah dengan menenteng satu korbannya. Setelah kejadian itu, scene berpindah ke ruang kepolisian di mana pria tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai John Doe. Di sini, John diinterogasi oleh anggota kepolisian yang bernama Russell untuk mengorek informasi perihal kejadian pembantaian yang sudah terjadi sebelumnya. Russell terus menekan John Doe dengan mengatakan, bagaimana mungkin John Doe yang berlumuran darah dengan 18 korban tidak bersalah. You telling me your name? Can God forgive the devil? I'm here to help. I've seen it all, John. When did your employment begin? John Doe pun menanggapi tekanan Russell dengan scene yang berpindah ke filosofi sebelum pembantaian itu terjadi, di mana John Doe terlihat memasuki sebuah apartemen dan bertemu dengan kakek gondrong yang bernama Nam. John lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ann Foean. Ann memutar suara rekaman radio yang ternyata itu suara Nam yang menawarkan lowongan pekerjaan. Tanpa basa-basi, Nam pun langsung menerimanya dan mengantarkan Ann ke mesnya sendiri. Di dalam mes, Ann disambut oleh seorang perempuan yang bernama Archie, di mana di situ Archie menanyakan kemampuan bertarung Ann. Pertanyaan tersebut mengingatkan Ann kepada masa lalunya yang membantai 4 mafia dengan tangan kosong. Ann kemudian menanggapi pernyataan Archie dengan mengatakan bertarung hanyalah menimbulkan rasa sakit. Ketika Ann akan menemui Nam di kantin, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Janet dan putranya bernama Benison. Di sini entah bagaimana Janet memperingatkan Ann tentang hantu kelaparan yang menghantui gedung tersebut. Janet juga berterima kasih kepada Ann karena telah bersedia menjadi penjaga malam. Sesamanya di kantin, Nam memberitahu Ann tentang hilangnya anak-anak kecil secara misterius. Kemudian, Nam memberi kalung dengan ukiran Hanuman kepada Ann, di mana kalung tersebut dipercaya Nam dapat melindungi Ann. Di saat itu juga, terlihat Janet dan Benison berada di kantin. Nam yang melihat Janet terus memenggangi tangan Benison mengatakan kepada Ann bahwa Janet masih trauma karena anak-anak tetangganya yang hilang misterius. I met them earlier. Too bad those two. The old man Bunam. Singkat cerita, suatu malam saat berpatroli, Ann mendapatkan bisikan dari sebuah patung Santa Maria yang menyatakan masa lalu Ann yang lagi-lagi membantai sekelompok mafia dengan tangan kosong. Keesokan harinya, Ann, Nam, dan Janet mengetahui bahwa kembali terjadi kehilangan anak. Hal ini pun mengejutkan Ann karena dirinya telah berjaga sepanjang malam dan tidak menyadari kejadian ini. Ann juga sesekali terganggu oleh bau misterius yang orang lain tidak merasakannya. This happened last night? Malam kedua pun tiba. Ann terlihat menyambangi kediaman Janet.
Ia juga mencari tahu tentang peristiwa penculikan yang sedang terjadi, yang kemudian Janet menjawab dengan sebuah nama, yaitu Mephisto. Di sini adegan pun berubah ke masa sekarang, di mana Russell kelihatan cemas ketika John mengatakan tentang nama Mephisto. Selain Mephisto, John juga menceritakan tentang 4 penunggang kuda yang bertanggung jawab atas penculikan anak yang terjadi. John juga menegaskan bahwa 4 penunggang kuda itu bisa terlihat sama seperti orang pada umumnya. I knew the truth What else did you hear? because of the evil. Dan disinilah scene berpindah ke apartemen di mana Anne terlihat sedang berpatroli. Di mana Anne yang sedang memperhatikan foto bocil dikagetkan dengan sebuah tangan yang menyentuh bahunya. Meskipun begitu, Anne tetap melanjutkan patrolinya dan berjalan ke lantai bawah tanah serta melihat sebuah pintu yang tertutup rapat. Ketika Anne mendekati pintu tersebut, sebuah tangan kembali muncul dengan menunjukkan ke arah pintu. Tangan itu seolah-olah memberi isyarat bahwa ada sesuatu di balik pintu tersebut. Anne yang dipenuhi rasa takut pun memilih menjauh dari pintu dan melanjutkan patrolinya. Tidak lama setelah itu, Anne memergoki para penculik yang selama ini meneror penghuni apartemen tersebut. Pertarungan pun terjadi begitu singkat ketika Anne tertikam dan dipukuli hingga sekarat. Setelah itu, terlihat seorang bocil dibawa ke ruangan dan menunjukkan pemimpin kelompok tersebut yang ternyata adalah Mephisto. Mephisto menjelaskan tujuannya menculik bocil-bocil ini yaitu untuk melakukan upacara persekutuan dengan iblis. Mephisto juga menegaskan bahwa mereka membutuhkan 2 bocil lagi agar upacara dapat segera dilaksanakan. Di sisi lain, Anne yang hampir meninggoy ditemukan oleh Nam dan yang lainnya. Nam kemudian menggunakan ritualnya memindahkan jiwa Anne ke alam di mana makhluk mengerikan berada. Makhluk tersebut mengungkapkan bahwa dirinya ialah Hanuman dan memberi Anne kesempatan hidup yang kedua. Hanuman lalu mengatakan bahwa Anne harus mengikuti aturannya dan akan memanggil Anne kembali bila waktunya sudah tiba. Beberapa jam kemudian, Anne yang terbangun dari koma dengan sempoyongnya menemui Nam. Nam mengungkapkan bahwa dirinya adalah orang yang percaya pada kekuatan mistik. Nam juga mengatakan bahwa Hanuman telah menjadikan tubuh Anne sebagai wadah. Akan tapi, Hanuman tidak dapat membunuh Anne di masa sekarang. Selepas menemui Nam, Anne bertemu dengan Benetton. Ia mengajak Anne untuk menutup matanya dan alhasil kejadian-kejadian masa lalu pun terlihat. Ketika mencoba metode itu, bisikan Hanuman terus mengganggu di telinga Anne dan menyuruh Anne untuk membunuh Mephisto atau penunggang kuda atau siapapun yang menghalangi jalannya. Singkat cerita, kelompok penculikan kembali melakukan aksinya, di mana mereka menggunakan media asap sebagai alat untuk memulaskan manusia yang tertidur. Tidak lama kemudian, Anne memergoki aksi itu di mana Benetton sudah ada di tangan mereka. Pertarungan pun terjadi antara Anne dan salah satu antek Mephisto. Anne yang terlihat kalah lalu dibangunkan kembali oleh Hanuman. Dan dengan kekuatan yang besar, Anne akhirnya berhasil mengalahkan satu antek Mephisto. Akan tapi, ia gagal merebut Benetton dari tangan antek yang lainnya. Di ruang bawah tanah, Benetton dikumpulkan bersama bocil-bocil lainnya. Mephisto menegaskan bahwa ia hanya butuh satu anak lagi untuk segera melakukan ritual penciptaan hari kiamat. Tidak lama setelah itu, antek Mephisto kembali melancarkan aksi penculikannya. Namun di saat itu juga, tiba-tiba Anne muncul dan dengan beringasnya mengajar semua antek-antek itu. Akan tapi ketika Anne akan mengakhiri pertarungan itu, Anne kembali dipengaruhi oleh Hanuman.
Melihat hal ini, satu antek Mephisto pun berhasil melarikan diri. Di ruang bawah tanah, antek yang tadi berhasil selamat memberitahu Mephisto tentang perkembangan kekuatan iblis di dalam tubuh Anne. Mendengar hal itu, Mephisto pun memutuskan untuk membunuh Anne terlebih dahulu supaya iblis yang berada di dalam tubuh Anne binasa. Sementara itu, Anne yang murung sendirian ditemani oleh Janet. Anne memberitahu Janet bahwa dirinya tidak punya waktu lebih lama lagi. Anne juga menjelaskan rencananya untuk memancing geng Mephisto dari tempat persembunyiannya. Anne juga menegaskan bahwa dia akan mempertarungkan nyawanya demi menyelamatkan bocil-bocil yang disekap oleh Mephisto. Janet yang mendengar hal tersebut langsung bergerak menuruti omongan Anne. Dia bersama Nam dan yang lainnya segera bersembunyi. What can we do to help? Is that where the children are? The kids are living on borrowed time. Only one will answer. Anne kemudian mulai melancarkan aksinya dengan mematikan panel listrik gedung tersebut. Hal ini pun membuat Mephisto yang sedang berunding pun geram dengan apa yang Anne dilakukan. Di saat itu juga, Samuel, si kaki tangan Mephisto, dan beberapa antek lain memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Mereka lalu bertemu dengan Anne di sebuah lorong dan tanpa pikir panjang, pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Anne berhasil mengalahkan beberapa anak buah Mephisto. Akan tapi dia harus tumbang menerima pukulan dari Samuel. Mendengar teriakan Anne, Janet dan penghuni lainnya pun memutuskan untuk keluar menolong Anne. Yang pada harinya, Samuel pun takut dan melarikan diri kembali ke ruang bawah tanah. Fight the rumors. Anne yang merasa gagal akhirnya memutuskan untuk menusuk dirinya dan memindahkan alamnya untuk menemui Hanuman kembali. Di sana, Anne terlihat terikat dengan Hanuman yang menerangkan bahwa belum saatnya Anne meninggal. Hanuman pun memberi Anne tongkat dan menyuruhnya kembali ke dunia untuk menuntaskan misinya, yaitu memusnahkan Mephisto dan semua anggotanya. Di sisi lain, Samuel yang gagal membunuh Anne diberi sebuah minyak mayat oleh Mephisto. Minyak itu diyakini minyak tersebut adalah kelemahan iblis yang berada di dalam tubuh Anne. Kita lalu kembali ke Anne yang ternyata sudah segar bugar dan sedang memandangi patung Santa Maria, di mana di situ Janet bergabung dan menjelaskan bahwa patung ini adalah penunjuk jalan menuju kebenaran. Hal ini membuat Anne sadar bahwa tangan yang selama ini menghantui Anne adalah sebuah petunjuk. Anne pun langsung berlari ke sebuah pintu di mana sebelumnya tangan itu muncul. Anne lalu mulai memasuki ruangan itu, dan benar saja di sebuah lorong Anne menemukan Mephisto dan antek-anteknya dengan bocil-bocil sanderanya. Dengan kuda-kuda siap-siap, Anne berlari untuk menyerang Mephisto. Akan tapi Samuel tiba-tiba muncul menghentikan serangan Anne. Pertarungan pun terjadi, di mana di tengah baku hantamnya dengan Samuel, Anne melemparkan tongkat hingga tepat mengenai antek Mephisto yang lainnya. Melihat hal itu, Mephisto segera kabur dan Samuel memanfaatkan kelengahan Anne untuk menyiramnya dengan minyak mayat. Di bawah pengaruh minyak mayat, kekuatan Anne seperti tidak mempan di badan Samuel. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Anne akhirnya berhasil membinasakan Samuel. Setelah pertarungan itu, Anne akhirnya berhasil membebaskan semua bocil-bocil korban penculikan Mephisto.
Dan kemudian scene berpindah ke masa sekarang, di mana Russell sudah mendengar cerita dari Anne. Anne lalu menegaskan bahwa dia masih punya tugas, yaitu menghabisi Mephisto. Dan dengan mengejutkan Anne, menyatakan bahwa Mephisto ialah Russell itu sendiri. Anne lalu menegaskan bahwa dirinya sudah merancang semua kejadian agar bisa satu ruangan dengan Russell. Russell pun kaget panas dingin dan mencoba mengelak. Tapi kemudian, di saat Russell akan melarikan diri, tongkat Anne meluncur menutup pintu dan pada harinya Russell si Mephisto berhasil dibinasakan. Dan film pun berakhir. Kemon. Oke guys, itulah alur cerita film Shadow Master. Semoga kalian tidak paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.